Selamat datang di Diseksi Psikologi, kanal yang membedah psikologi di setiap fase usia. Di sini, kami menjelaskan cara berpikir, emosi, dan perilaku manusia secara sederhana, logis, dan mudah dipahami. Jangan lupa follow dan subscribe agar kamu tidak melewatkan pembahasan psikologi menarik di video-video selanjutnya. Pernahkah Anda berada di sebuah ruangan saat pertandingan besar sedang berlangsung dan Anda sama sekali tidak merasakan apa-apa? Di dunia di mana jutaan orang merencanakan akhir pekan mereka hanya untuk momen kick-off. Di mana orang dewasa mengecat wajah mereka dan berteriak pada orang asing di layar kaca. Di mana seluruh ekonomi bisa bangkit dan runtuh hanya karena pantulan sebuah bola. Namun, ada sebagian orang yang sederhananya tidak peduli. Bukan karena mereka mencoba menjadi orang yang sulit, bukan karena mereka tidak terpapar hal itu, mereka hanya melihat tontonan itu dan merasa seperti sedang menonton transmisi yang ditujukan for orang lain. Kebanyakan orang menganggap mereka antisosial, kontrarian, atau sekedar tidak mengerti aturannya. Tapi psikologi menceritakan kisah yang berbeda. Mereka tidak kehilangan sesuatu. Mereka justru mengenali sesuatu yang bahkan tidak terpikirkan oleh sebagian besar penggemar untuk dipertanyakan. Mari kita mulai dengan tarikan kesukuan. Fandom olahraga pada intinya adalah tribalisme. Kita lawan mereka. Kota Anda melawan kota mereka. Warna Anda melawan warna mereka. Sepanjang sejarah manusia, naluri ini membuat kita tetap hidup. Menjadi bagian dari kelompok berarti perlindungan. Diusir berarti kematian. Olahraga modern membajak kabel kuno ini. Saat tim Anda mencetak skor, otak Anda melepaskan testosteron dan dopamin seolah-olah Anda yang mencapainya. Studi menunjukkan penggemar mengalami perubahan hormonal nyata setelah kemenangan dan kekalahan. Respon kimiawi yang sama dengan leluhur kita setelah berburu sukses atau kemenangan teritorial. Para peneliti bahkan mendokumentasikan ini selama pemilu. Kemenangan politik memicu lonjakan testosteron yang serupa. Otak tidak membedakan antara tim Anda memenangkan Super Bowl atau kandidat Anda memenangkan Gedung Putih. Kemenangan adalah kemenangan. Namun inilah yang menarik tentang orang-orang yang tidak hanyut dalam hal ini. Otak mereka tidak rusak. Mereka tidak kekurangan naluri kesukuan. Mereka hanya mengembangkan ambang batas yang lebih tinggi untuk apa yang memicunya. Bagi mereka, loyalitas berdasarkan geografi terasa sewenang-wenang. Tim yang seharusnya Anda dukung ditentukan oleh di mana orang tua Anda tinggal saat Anda lahir. Pemain berganti setiap musim. Pemilik adalah miliarder yang akan memindahkan waralaba jika ada tawaran stadion yang lebih baik. Kata kita yang Anda rasakan adalah fiksi hukum yang dibungkus dalam barang dagangan. Orang yang tidak terobsesi olahraga melihat pengaturan ini dan otak mereka berkata, ini bukan suku saya, sinyal tidak masuk. Mereka tidak menolak koneksi, mereka mencarinya di tempat yang lebih otentik. Dalam komunitas yang dibangun di sekitar ide bersama, kreasi bersama, nilai bersama, ini adalah pilihan sadar untuk jenis kepemilikan yang berbeda. Satu yang tidak diatur ulang setiap musim. Lalu ada pertanyaan tentang ruang kognitif. Otak Anda memiliki kapasitas terbatas untuk investasi mendalam. Pikirkan apa yang dibutuhkan untuk menjadi penggemar sejati. Anda perlu tahu pemain, sejarah, statistik. Ini membutuhkan bandwidth mental yang sangat besar. Ini bukan hobi, ini gaya hidup. Banyak orang yang tidak mengikuti olahraga hanya mengalokasikan ruang itu di tempat lain. Slot gairah mereka sudah terisi. Mungkin musik, pasar saham, atau menguasai keterampilan baru. Bukan karena mereka tidak bisa belajar permainannya, tetapi arena mental mereka sudah dibangun untuk tujuan lain. Stadion sudah penuh. Tidak ada ruang untuk obsesi lain. Mereka telah membuat perhitungan tentang di mana energi mental itu lebih baik dihabiskan. Jam menghafal statistik versus jam mengembangkan keterampilan. Energi pada hasil yang tidak bisa dikontrol versus yang bisa. Sekarang mari kita bicara tentang neuron cermin. Sel-sel otak ini menyala saat Anda melihat orang lain melakukan tindakan. Itulah mengapa Anda tersentak saat melihat seseorang terpukul. Mengapa jantung Anda berpacu saat atlet berlari. Para ilmuwan ditemukan wilayah otak yang sama menyala pada penonton seolah-olah mereka yang bermain. Ini adalah dasar neurologis dari obsesi olahraga. Anda tidak hanya menonton, di suatu level, Anda berpartisipasi. Butuh neuron cermin, membutuhkan identifikasi. Anda harus melihat diri Anda pada orang yang Anda tonton. Orang yang tidak terobsesi olahraga memiliki pola identifikasi yang berbeda.
Mereka mungkin mendapatkan sensasi yang sama saat melihat musisi memainkan nada sulit atau pengrajin menyelesaikan karya. Neuron cermin mereka bekerja dengan baik, mereka hanya menyala untuk pahlawan yang berbeda. Dan ini mengarah pada perbedaan terdalam, olahraga menawarkan narasi yang sudah dikemas. Drama diserahkan kepada Anda, pahlawan dan penjahat ditugaskan. Anda tinggal mengonsumsi, tetapi pikiran non-penggemar seringkali terhubung secara berbeda. Mereka tidak tertarik mengonsumsi narasi, mereka ingin menciptakannya. Jam-jam yang dihabiskan orang lain untuk menonton, mereka habiskan untuk membangun. Mereka tidak menunggu untuk melihat bagaimana cerita orang lain berakhir, mereka menulis cerita mereka sendiri. Ini bukan tentang superioritas, ini tentang orientasi. Sebagian orang dibangun untuk menonton, yang lain untuk menemukan. Sekarang mari kita bahas biaya sosialnya. Olahraga adalah mata uang sosial. Ini adalah jabat tangan universal. Saat Anda tidak punya jawaban, tembok kecil muncul. Anda tiba-tiba menjadi orang luar dalam percakapan yang bisa diikuti semua orang. Orang yang mengikuti olahraga belajar menavigasi ini. Beberapa memasukkannya, beberapa mengalihkan pembicaraan, tapi mereka juga menemukan hubungan yang tidak memerlukan pembicaraan olahraga seringkali lebih dalam. Tanpa topik default, Anda harus benar-benar mempelajari apa yang dipikirkan seseorang. Basa-basi permukaan menguap, percakapan menjadi lebih pribadi lebih cepat, mereka terpaksa mengembangkan perangkat sosial yang berbeda yang seringkali melayani mereka lebih baik. Ada juga masalah kehadiran. Selama pertandingan besar, waktu berhenti. Itu adalah bentuk meditasi. Tapi non-penggemar menemukan cara lain untuk mencapai keadaan itu. Ritual mereka sendiri, bengkel, studio, instrumen. Proyek yang membuat waktu menghilang, dan pelarian itu seringkali menghasilkan sesuatu, keterampilan yang dikembangkan, ciptaan yang selesai. Mereka tidak anti pelarian, mereka hanya memilih pelarian dengan imbal hasil yang berbeda. Penting untuk dicatat, mereka tidak menghakimi penggemar. Mereka mengerti daya tariknya. Mereka melihat kegembiraan itu, komunitas itu. Mereka hanya tahu itu bukan untuk mereka, dan mereka berdamai dengan itu. Jadi, apa kesimpulannya? Orang yang tidak terobsesi olahraga tidak kekurangan gen tertentu. Mereka hanya memilih keluar dari satu struktur kesukuan demi struktur lainnya. They mengalokasikan real estate kognitif mereka untuk pengejaran yang berbeda. Mereka menghubungkan neuron cermin mereka ke pahlawan yang berbeda. Mereka memilih untuk menulis narasi daripada melihatnya terungkap di lapangan. Keheningan mereka selama pertandingan bukanlah kekosongan. Itu adalah dengungan mesin yang berbeda, suara pikiran yang sedang membangun sesuatu, bukan menonton sesuatu. Mereka melihat transaksi waktu dan emosi dan memutuskan nilai tukarnya tidak cocok untuk mereka. Perhatian Anda adalah sumber daya paling berharga, kemana Anda mengarahkannya, membentuk siapa Anda. Tidak ada yang salah dengan memilih untuk mengarahkannya ke tempat lain selain papan skor. Itu bukan penarikan diri dari kehidupan, itu adalah jenis partisipasi yang berbeda, membangun kejuaraan Anda sendiri. Bagikan cerita Anda di komentar, like dan subscribe untuk pembedaan psikologi selanjutnya. Sampai jumpa.